Oke, sudah siap? Ini siap apa ini? Siap pembimbingan atau siap apa, Pak Alan? Ini pembimbingan. Oke, langsung saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Ibu. Yang regenerasi ke depan. Oke. Ini lama sekali baru ketemu. Jangan ketawa-ketawa, Tian. Salah kamu punya itu beberapa kopi permasalahan. Oke, baik, kita langsung saja. Ini adalah agenda pertemuan kita untuk pembimbingan, dan ini pembimbingan pertama ya, setelah coaching agenda. Atau sudah pernah ada pembimbingan? Pembimbingan pertama ya? Belum, Bu. Pertama Ibu. Bukan. Baik, kalau pembimbingan pertama, berarti saya mau final check dulu. Kemarin kan sudah coaching agenda, ya kan? Ah, coaching agenda, kemudian coaching agenda itu sudah berarti sudah final ya, sudah final masalahnya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan dan apa yang masalah yang Anda hadapi, Pak Alan? Sudah. Eh, Kalau perlu langsung saja paparkan apa namanya isunya, masalahnya, ide gagasannya dan semuanya. Kalau sudah menulis, it's okay. Kita lanjut menulisnya. Silakan. Kalau kita, Bu, kan Mm-mm, kemarin ketemu sama Ibu di agenda satu. mm-mm, Nah, kita sempat ada waktu tambahan. Jadi mm-mm, kemarin kita baru pembentukan konsep di awal, kemudian Ibu sampaikan kalau Ibu yang jadi coaching eh, mm-mm. di kelompok kelompok satu untuk Oke, angkatan 31. Nah, oke. kemarin kita sudah sempat angkat isu, Mm-mm. kemudian Sudah. eh, Mm-mm. kemudian masuk di agenda 2. Situ kita sudah ada tambahan untuk Nilai berapa? implementasi Mm. implementasi rencana aksinya, Mm-mm. ditambahkan dengan poin-poin kemarin, poin-poin ini, Bu, apa namanya, Oke. untuk step by stepnya, Mm. tahapan-tahapannya. Nah, Oke. kemudian dituangkan di dalam tabel itu Mm. untuk menilai core value berahaknya. Iya, Jadi pertahapan-pertahapan itu iya. sih, Bu, untuk Oke, di baik. kitanya. Di pertemuan pertemuan besok kan 6 JP itu kan, ya. Jadi sebentar, saya capek capek sekali, saya masih masih ya. Nah, saya fokus dulu untuk bimbingan angkatan 31 dulu sebentar, baru saya istirahat. Iya. Nanti besok selesaikan sebentar besok untuk. Oke, kasih lalu. Yuk, yuk, Waalaikumsalam. Oke, baik. Baik, makasih Pak Alan. Makasih Pak Alan atas apa namanya penyampaiannya. Berarti ya, waktu coaching agenda kan Ibu sudah berikan penjelasan terkait apa saja yang menjadi isu kan, yang kita, apakah kita sudah fokus untuk mengambil isu. Oke, baik. Berarti hari ini sudah ada dalam bayangannya dan bahkan sudah ada perbaikan secara mandiri. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung ke Pak Ahmad Fauzan. Silakan Pak Ahmad. Kira-kira di apa namanya di hasil hasil keseluruhan, silahkan dipaparkan saja. Oke, terima kasih Ibu. Jadi karena terima kasih atas kesempatannya. Jadi karena kemarin itu Bu, pas saya presentasi ada koreksian ya Bu ya dari isu saya tentang pengelolaan sampah dan saya sudah angkat isu yang Ibu sarankan Heeh, dan mungkin saya mau kasih lihat ini sini, saya mau boleh, kasih lihat Ibu karena boleh. mungkin saya rasa ini kesempatan yang bagus untuk koreksi. Iya, memang betul betul betul. Jadi mohon maaf teman-teman, saya ini dari di dalam perjalanan perjalanan Palu Makassar, jadi saya agak apa namanya tidak sambil jalan ya, tapi saya lagi singgah di jalan ini untuk mengajar. Oke, Uh, silakan. Oke Ibu, jadi begini Bu. Eh, Mungkin bisa terlihat Ibu sampai Oke. PDF karena saya sudah jadikan PDF ini Bu. Mm-mm. Hmm. Ini sudah benar ini, bosan. Jadi, di sini Ibu mau saya mau ambil isu kasus tentang pengelolaan sampah di Mm-mm. dapur MBG. Kemudian Mm-mm.
Kemudian, ini untuk fishbone-nya. Jadi di fishbone ini yang saya uraikan itu adalah tentunya masalah-masalahnya. Itu mulai dari petugasnya, metodenya, mesinnya, sama kebijakannya. Nah, Mm-mm. di sini pertama petugasnya saya uraikan dulu ya. Petugasnya itu pertama terkait kelelahan kerja. Mungkin mereka lagi capek dan waktu malam mereka capek di dapur sehingga mereka tidak lagi melakukan pengolahan sampah. Jadi mereka hanya tinggal Mm-mm. buang saja. Mm-mm. Kemudian kurangnya kesadaran pemilahan, kurangnya pelatihan juga termasuk. Kemudian untuk sarananya, tentunya sarananya juga kurang memadai, terutama tentang tempat sampah. Kemudian eh, tempat sampah tidak ada, kemudian kurangnya juga variasi jenis sampah. Jadi selain tempat sampah yang tidak ada, tempat sampah yang terpilah juga tidak ada. Seperti itu. Kemudian untuk yang metodenya, pertama itu tentang yang pernah saya angkat jadi isu, tidak ada pendataan sampah terpilah. Jadi saya sudah masukkan ke dalam masalahnya dari ini. Mm-mm. Kemudian SOP yang tidak relevan, kemudian jadwal pengangkutan yang tidak teratur. Itu dikarenakan tadi faktor yang tidak ada pendataan data sampah secara terpilah, sehingga dia tidak terjadwal dengan baik. Oke. Kemudian untuk lemahnya, untuk kebijakannya ketiadaan sanksi, sorry. Jadi karena lemahnya sanksi sehingga dan lemahnya hukum juga dan regulasi yang tumpang tindih. Jadi mungkin peraturannya dari mereka dengan kita mungkin beda sehingga mereka maunya hanya buang sedangkan kita maunya harus harus dirapikan, harus dikelola. Oke. Seperti Bu, saya anu sudah Eh, sudah seperti ini. Boleh, boleh. Ini sudah boleh. Coba ke kegiatan. Untuk kegiatannya. Jadi di sini penyebab penentuan gagasan yang saya ambil itu ada empat, Ibu. Pertama itu yang tadi tentang pemahaman, yang tentang petugas. Itu tentang petugas itu yang saya lakukan gagasannya atau solusinya adalah tentunya melakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah terpilah. Nah, pertemuan dua kemarin kita sudah disuruh buat tahap kegiatannya. Mm-mm. Di sini ada tentang persiapan materi, kemudian tentang penentuan jadwal, setelah itu dia pemaparan materi tentunya, kemudian simulasi praktik. Jadi setelah selesai materi, langsung dipraktekkan. Begini loh cara bapilah sampah, misalnya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua tentang tidak adanya pendataan sampah terpilah. Tentunya kalau tidak ada pendataan, yang saya rencanakan adalah melakukan digitalisasi pendataan. Jadi eh, data yang mereka, sorry, sampah yang mereka hasilkan ditimbang tapi tidak lagi melaporkan secara manual. Jadi secara digital saja supaya untuk lebih real time, kemudian untuk real time, kemudian pendataannya juga sudah tidak pakai kertas lagi seperti itu. Jadi sudah online istilahnya. Nah, di sini rencangannya adalah tentunya pertama membuat formulir digitalnya, kemudian pembuatan kode kode QR-nya. Jadi rencananya untuk proses penginputan data itu hanya lewat dari Google Form, di mana Google Form itu diakses dari kode QR. Jadi kita buat kode QR supaya nanti petugas setelah timbang langsung 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 foto, langsung masuk ke websitenya. Jadi tidak perlu lagi ketik lagi nama websitenya atau ketik lagi HTTPS-nya. Jadi langsung langsung seperti itu. Jadi habis ditimbang langsung. Nah, eh, kemudian set- ap- kode QR ini pas tentunya ditaruhnya di mana kan? Nah, ditaruhnya itu saya mau rencananya di tempat strategis, misalnya di dekat timbangan atau di tempat-tempat yang mudah diakses. Jadi tidak lagi mereka baku cari lagi kodenya di mana. Kemudian untuk tempat sampah terpilah, kurangnya tempat sampah, yang saya lakukan adalah optimalisasi kantung sampah atau wadah bekas. Wadah bekas. Jadi ada misalnya ember yang tidak dipakai, itu digunakan untuk tempat sampah terpilah. Nah, di sini berbasis kode warna, maksudnya karena tempat sampahnya ini banyak, karena kita bapilah, jadinya harus dikasih warna supaya ditahu nih mana yang organik, anorganik, dan sebagainya.
Kemudian ini tahap-tahapannya tentunya mengumpulkan wadah tentunya, kemudian pemberian kode tentunya, kemudian mengedukasi. Jadi jelaskan kembali bagaimana yang ini warna hijau misalnya organik, warna kuning misalnya anorganik dan seterusnya. Kemudian untuk lemahnya hukum di sini yang gagasannya yang saya lakukan adalah pengawasan secara berkala. Jadi mungkin dalam pikiran saya karena mungkin karena tiada sanksi juga, jadi dan pihak DLH juga tidak mungkin mau lakukan sanksi, ditutup, tak usah lagi bawa Oh perasa iya, iya. campur ini. Jadi Mau dia marah kok Pak Prabowo nanti. jadi fungsinya kita yang saya pikir adalah bagaimana kalau kita lakukan pengawasan secara rutin sehingga penaatan terhadap hukum ini berjalan dengan baik seperti itu. Tentunya ini Oke. penyusunan jadwal, membuat checklist apa yang harus diawasi nanti, kemudian Mm-mm. monitoring, kemudian tentunya dengan penyusunan laporan supaya kita tahu regulasi yang kita buat ke depannya. Namun di sini saya tidak membuat regulasi, hanya menyusun saja laporan hasil dari Oke. Hasil pemantauan ya, ya hasil pengawasan itu pemantauan. ya. Oke. Kemudian yang ini ada beberapa ini sudah masuk di nilai dasar ASN kayaknya. Eh, saya rasa sampai sini saja mungkin. Yang saya mau tanyakan ke Ibu, Ibu, misalnya ini kan hanya ada 6 SPPG Ibu, 6 SPPG, 6 dapur maksudnya. Iya. Mm. Kemudian bagaimana jika salah satu dapur itu tidak mau bekerja sama? Ini kan pasti harusnya ada kerjasama kan. Saya mereka tidak mau bekerja sama sehingga ada beberapa program yang saya tidak bisa laksanakan, misalnya tentang pengadaan optimalisasi wadah bekas ini, Bu. Apakah saya harus bagaimana nantinya, Yang misal mana, yang mana, yang mana? yang ini, Bu, kurangnya tempat sampah ini, yang optimalisasi. Sebenarnya gampang saja itu, Adek. Buat kamu surat tugas. Surat tugas, dia harus mau mau apa namanya? Dia harus mengikuti aturan yang berlaku di Dinas Lingkungan Hidup. Karena itu adalah bentuk pengawasannya, kan gitu ya. Jadi seandainya dia tidak mau, berarti itu kita buat laporan tersendiri, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya gini, 6 SPPG yang ini eh, satu saja yang bermasalah, kita kita cut saja dulu itu. Yang kita laporkan dulu itu adalah keberhasilannya dari 5 itu. Ah, oh jadi Tiada masalah, tidak usah dipaksakan. Cuman persoalannya kalau itu terkendala, berarti dia melanggar daripada aturan gitu ya. ya, Harusnya kan Dinas Lingkungan Hidup itu memantau, mengemantau dan melakukan pengawasan terhadap itu kan, dari sampah-sampah mereka. Itu tugasnya Anda. Makanya dalam melaksanakan turun lapangan nanti harus punya surat tugas, suruh bikin, karena kan sudah konsultasi dengan mentor. Kemudian dari konsultasi dengan mentor itu harusnya apa namanya, dibuatkan secara hukum bahwa Anda datang ini untuk apa namanya, mendukung, karena kalau tidak salah 3 hari yang lalu Pak Fauzan, saya nonton di YouTube itu dari Dirjen BM BGM itu, PGN. saya lihat sampai dia punya limbah-limbah itu kan menjadi ini menjadi catatan tersendiri. Kalau pengurusan limbahnya juga tidak masalah, bisa saja itu MBG diberhentikan kan gitu ya. Oh, Dan itu kan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup itu ya, itu menjadi tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup, ya kan? Jadi diusahakan semua semua MBG itu wajib patuh. Wajib patuh untuk melakukan itu karena itu menjadi hal yang wajib, hal yang wajib Anda lakukan. Kalau misalnya dia tidak bisa, misalnya bikin yang apa namanya, tempat sampah yang lokal misalnya, ya mau mau tidak lokal atau apa, yang penting dia harus usahakan bagaimana caranya supaya itu, apakah dia mau beli ember plastik atau apa, tetapi di situ sudah terpilah semua bahwa oh ini sampah organik, ini non organik, ini sampah plastik, ya. Jadi sudah itu apa namanya, nanti tinggal di apa, karena cuma 6 berarti tinggal direview semua saja proses kegiatan yang kau lakukan itu, kalau perlu videokan.
Hasil video itu nanti kamu paparkan karena melakukan edukasi kepada pihak ketiga itu sulit untuk dibuktikan. Iya, betul, Ibu. Tetapi kalau Anda mau lakukan, kemudian ada yang membangkang itu program selanjutnya. Tetapi paling tidak sudah kita lakukan ini yang Pausan buat dan kita menganggap bahwa itu adalah salah satu penerapan agenda 3. Kedudukan dan peran kita sudah dilaksanakan kan gitu ya? Oh iya, berarti tidak Nah, masalah, Ibu ya. dia masalah, tidak Oh, masalah. terima kasih, Nah, Bu. makanya ibu itu selalu katakan lebih dari 3 kamu isu. Kalau satu isu yang tidak bisa terselesaikan kan bisa didukung dengan isu yang lain, kegiatan yang lain. Toh? Terima kasih, Mm-mm. Bu, atas Ya, penjelasan. silahkan dia Pak Pausan menyusun memperbaiki lagi tulisannya. Ini kan isinya bab 4 ini. Isinya bab 4. Jadi tinggal memperbaiki utamanya perbaiki itu fishbone-nya. Ikan dari ikan dari rawa-rawa kayaknya kok angkat itu di situ kok bikin fishbone. Kok perbaiki dulu ikannya itu Oke, Bu, supaya tapi isinya sudah boleh, Bu, isinya ya. boleh, Oh isinya ya, boleh. terima kasih, Bu. Pak, gampang Nah, kalau itu. kayaknya tulangnya yang tidak terlalu kuat kayaknya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Silakan Pak Alan. Baik, Bu. Eh, jadi tadi kan kalau dari eh, Fauzan sendiri kan sudah bahas tadi tentang ini karena terkendalanya pada saat di agenda 1 dia belum tuntas dia mau konsultasikan. Nah, kalau dengan saya mau bertanya Bu karena saya sudah lihat ada yang sebelumnya Ibu sudah sempat share. Jadi sudah lihat tahap-tahapannya. Kemudian kita juga di agenda apa namanya di agenda 3 sudah ada ini kan di agenda 2 itu sudah ada sempat tambahan pembelajaran lanjutan dari yang agenda Iya, 1. iya. Ini saya share sedikit Bu. Boleh, boleh, boleh deh. Jadi saya juga minta maaf sama teman-teman kalau ada yang japri saya kemudian belum sempat saya balas itu karena kesibukan ya, jadi bukan berarti saya sengaja ya. Nah, ini sudah Oh, kelihatan Bu ya. sudah, sudah. Nah, jadi kan kemarin isu itu kan saya karena di AKPD, Analis Keuangan Pusat dan Daerah di BPKAD, bidang akuntansi. Jadi di sini kan yang kemarin saya angkat kan optimalisasi penyusunan LKPD menuju opini WTP. Kemudian di sini ada 3 isu, yakni keterlambatan ketidakakuratan rekonsiliasi data, aset keuangan yang menghambat penyusunan LKPD, kemudian rendahnya kualitas penjurnalan koreksi, keterlambatan penyerahan laporan keuangan. Sudah lakukan analisa APKL, ada nilai yang sama, kita masuk ke analisa melalui prioritas isu USG, itu Mm-mm. akhirnya jatuh ke keterlambatan keterakuratan Oke. rekonsiliasi data. Mm-mm. Kemudian ini ada yang kemarin gambaran untuk ini ya, keterlambatan akurat dan ketidakakuratan rekonsiliasi data aset keuangan untuk menghambat penyusunan KPD. Di sini sudah ada eh, mengenai indikator yang menyebabkannya itu yakni kompetensi dari SDM-nya, metodenya, kemudian sistemnya, materialnya. Nah, sini ada uraiannya. Kemudian di sini, nah, kemarin kan kita sampai di gagasan kreatif. Nah, Ya. jadi di sini ini hanya gambaran karena berdasarkan tadi indikatornya, poin-poinnya. Tetapi pada saat pengaplikasian, karena ini harusnya berkelanjutan, itu tidak tidak serta-merta berurutan seperti ini. Ya, oke. Nah, untuk pelaksanaannya. Jadi misalnya kompetensi terbatas mutasi pegawai, ini rencana pengaplikasian kegiatannya itu pembimbingan. Di sini melakukan pembimbingan sebagai wadah konsultasi harian bagi operator SKPD, baik itu via WhatsApp group maupun tatap muka, ya, secara virtual maupun secara uh, pertemuan langsung. Kemudian di sini budaya akhir tahun itu membiasakan diri menumpuk 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 sampai akhirnya akhir tahun. Rencananya itu buat rekon terpadu. Kemudian yang ketiga membuat lembar kontrol digital dan yang keempat digitalisasi dokumen dokumen sumber. Nah, di sini saya sudah buat untuk tahapan rencana aksinya. Jadi kalau pembimbingan pertama persiapan itu konsultasi dulu dengan mentor, kemudian yang kedua disosialisasikan, kemudian yang ketiga implementasi. Nah, kemudian untuk yang kedua juga sama, sudah ada persiapan, kemudian matching proses, kemudian implementasi. Yang ketiga juga sama, persiapan konsultasi dengan mentor, kemudian menentukan platformnya, misalnya gunakan Google Sheet ataupun Excel online. Mm-mm. Kemudian yang terakhir juga sama, sudah ada tahapan-tahapannya. Kemudian masuk kemarin untuk penilaian di agenda 2 kita menilai itu dia termasuk ke kategori
sudah menguraikan core value berakhlak. Jadi Hmm. seluruh tahapan-tahapannya ini, pemenuhan-pemenuhannya ini sudah dipenuhi. Hmm. Nah, kemarin juga kita sudah sempat buat juga untuk yang kalimat negatifnya. Maksudnya itu apabila tidak terlaksana tahapan-tahapannya, kira-kira impact-nya berdasarkan berakhlaknya itu seperti apa. Jadi di sini saya sudah buat terkait dengan per kegiatan dan per tahapan-tahapannya. Ini kegiatannya, kemudian ini tahapan-tahapannya. Ini mulai dari berakhlak, dia mulai dari berrelasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian loyal, kemudian Adaptif. kemudian loyal dan terakhir itu dia kolaboratif. Kemudian di sini kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya ini impact apabila tidak diimplementasikan melalui dengan eh, di sini ada. Oh, di di laptop yang satunya. Tapi intinya semua saya sudah buatkan kolom juga ada kalimat Oke. negatif. Yang mau saya Hmm. tanyakan, Bu, ketika kita ngambil kan kemarin Ibu sudah kirimkan data terkait ada yang sudah sebelumnya yang sudah pernah melakukan ini kan. Dia ada Hmm. punya file apa namanya laporan aktualisasi. Nah, Hmm. di situ Itu dengan data laporan yang ada. berarti yang sudah lewati lewati masa habituasi ya. Iya, Iya, jadi ada situ laporan aktualisasi full itu Bu dari yang iya, pertama sampai dia iya, selesai. Jadi di situ saya lihat dia mengisi tapi dia tidak harus eh, formnya itu seperti ini yang iya. dituangkan ya. Jadi Hmm. bisa juga diuraikan. Yang penting itu Mm-mm. tertata per kegiatannya, per Iya, tahapannya. Dia menjelaskan. Jadi mungkin bisa dalam satu satu kolom itu menjelaskan tentang kalimat positifnya, kalimat negatifnya. Bisa seperti itu mungkin Bu ya. iya. Nah, kemudian di sini kan pada agenda 3 kita kan dapat terkait dengan manajemen ASN dengan Oke, Smart ASN. Nah, oke. kalau yang sepintas juga saya lihat di situ kan ada di bawah setelah latar belakang itu setelah pendahuluan dan latar belakang uraian mengenai isu. Kemudian di situ ada di poin saya lupa pastinya, tapi situ ada poin juga terkait menjelaskan terkait tentang manajemen ASN dengan Smart ASN. Iya, Nah, di situ pada saat nanti laporan aktualisasi ini kita lengkapi, pasca habituasi, aktualisasi di kantor masing-masing untuk melaksanakan kegiatan, itu nanti yang dituangkan itu berarti harus menggambarkan menggunakan berakhlak dan juga yang Smart ASN itu. Atau iya, bagaimana? Mungkin saya iya, iya. masih agak samar-samar, barangkali minta Oke. dibantu Kita untuk. fokus di penulisan ya. Jadi khususnya di bab 2 kalau tidak salah tempatnya itu Pak Alan. Di bab 2 tempatnya itu yang terkait dengan penjelasan tentang nilai berakhlak, ya kan? Kemudian di bab 2 setelah itu adalah penjelasan tentang apa? Tentang agenda 3. Nah, kalau agenda 3 ini kan penjelasannya dia terkait dengan kalau nilai berakhlak itu adalah proses kegiatan yang kita tahap proses yang biasa di tahapan kegiatan kita internalisasi nilai berakhlak di dalamnya yang Pak Alan tadi sudah uraikan per kolom, ya kan? Nah, itu detail banget kalau saya. Tetapi kalau memang itu bisa dijelaskan apa namanya, dijelaskan secara rinci boleh. Tapi kalau di tabel yang saya kirim itu kan dia hanya misal 7 kolom saja kan. Dia akuntabel, kompeten, harmonis itu dia tidak rincikan. Tetapi sudah diakomodir nilai berakhlak itu di misalnya di kolom 4 dia sudah masukkan semua akuntabel satu kolom dia sudah jelaskan di situ. Nah, kemudian di bawahnya itu apa namanya penjelasan tentang agenda 3 dengan keterkaitan dengan kegiatan itu. Tetapi penjelasannya ada di tetap ada di setelah kalau tidak salah 2.3 kalau tidak salah itu ada di penjelasan. Jadi yang kita tarik itu khususnya kalau agenda 2 tidak ada masalah. Ya, agenda 2 tidak ada masalah. Tetapi di situ di agenda 3 itu banyak peserta yang tidak menguraikan atau menuliskan isu yang kita angkat ini
apa isu yang kita angkat ini adalah keterkaitan daripada agenda 3. Apa masalahnya sehingga ada kaitannya dengan agenda 3? Kan kalau bicara dengan agenda 3 itu peran dan kedudukan ya, kedudukan dan peran. Nah, di dalam kedudukan dan peran itu ada manajemen ASN. Apakah keterkaitannya itu apakah misalnya isunya itu belum optimalnya pengelolaan? Berarti lebih ke kompetensi karena ASN itu dituntut ada bagaimana perencanaannya, bagaimana kepengembangan kompetensinya, bagaimana dia punya karirnya ke depan kan gitu. Jadi itu nanti di bawahnya itu dijelaskan Pak Alan, dijelaskan terkait isu ini, keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan ASN, ya kan? Itu dijelaskan, tapi lebih ke negatifnya kalau itu. Tetapi kalau ide gagasan menguraikan menguraikan sisi keterkaitan agenda 3 dengan plusnya. Kalau kegiatan ini, isu ini tidak diselesaikan, ya kan, kalau isu ini diselesaikan akan berdampak kepada apa yang Anda rasakan terkait dengan agenda 3 itu. Nah, kan teman-teman, saya tidak jelaskan lagi tentang agenda 3, tetapi apa namanya, kalau berbicara tentang agenda 3, bagaimana bagaimana kinerja kita yang baik, kan gitu ya. Nah, jadi setelah kita memperbaiki ini, ada perbaikan kinerja. Ya, ada perbaikan kinerja. Kalau kita tadi menganggap bahwa isunya ini tidak efektif karena kinerjanya tidak bagus, tidak bisa mendukung daripada kinerja kita karena pengembangan sumber daya manusia yang tidak terkelola dengan baik berdampak pada bla 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 itu. Kemudian begitu juga di kegiatan diuraikan itu deh di bab 2 itu disampaikan karena itu nanti di seminar Anda ditanya itu. Di seminar itu ditanya apa kaitannya karena fokusnya saya lihat penguji itu fokus apa yang dia tanya itu adalah isunya, kenapa Anda ambil isu? Kalau bicara kenapa Anda ambil isu berarti itu sudah masuk agenda 3 itu. Ya kan? Kenapa apa alasannya Anda ambil isu itu? Kenapa dari sekian isu Anda ambil itu menjadi core isu? Itu Anda bisa jelaskan dengan peran dan kedudukan Anda sebagai ASN. Olehnya itu perlu Anda jelaskan di belakang supaya teman-teman tahu, oh ini nanti penjelasannya. Kalau misalnya, mengapa Anda menyelesaikan dengan masalah ini? Anda juga punya jawaban, sudah Anda tulis di bab 2. Kenapa? Penguji itu tidak sempat baca semua kamu punya. Ya kan? Olehnya itu, tulis saja di situ supaya dia tiba tanya, kan gitu ya. Nah, jadi bayangkan injury time, Anda mau ujian besok, hari ini baru dikirim. Ya kan? Dia baca itu sepintas saja. Dia baca tapi sepintas, tetapi ini bocoran ini saya kasih. Tetapi sudah siap kita dengan peluru-pelurunya kita gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau itu sudah siap, tiada masalah. Dia mau tanya kita isunya apa. Kalau berbicara latar belakang itu apa namanya analisa isunya, kenapa aktual problematik halayak dan layak, kan ada fakta dan datanya kita uraikan di latar belakang. Itu sudah semua. Jadi kita eh, apa namanya ini penulisan sangat berbeda dengan menulis skripsi, tesis itu kan. Nah, kalau ini mah kita sudah penerapan jadi mudah untuk dijelaskan. Jadi itu Pak Alan kalau saya diuraikan saja kalau masalah tabelnya tidak ada masalah, tapi yang penting boleh Anda buat tabel yang tadi ya sebagai lampiran, tetapi boleh buat itu kolom yang 7 yang saya Ibu bilang itu. Kolom 1 itu yang contoh yang saya berikan itu nomor uraian tahapan output keterkaitan agenda kedudukan dan peran dengan agenda 2, kemudian visi misi dengan visi misi Pemda. Cukup 7 kolom itu saja yang Anda buat. Kemudian apa namanya? Yang lain silakan. Justru lebih bagus kalau lebih terinci yang Pak Alan buat ya ada masalah. Ya. Ya, Nah, izin Bu, susun tanya saja lagi. dulu karena susun pertemuan terakhir itu sudah final check. Kita kan pembimbingan cuma 3 kali.
Ya, jadi sekarang ini tidak apa-apa kita diskusi terkait dengan permasalahan apanya, teman-teman, tidak apa-apa. Pertemuan berikutnya sudah penulisan dengan draft draft rancangannya itu. Nah, ya, sudah draft. Nah, kemudian pertemuan berikutnya tinggal finalisasi buat PPT-nya selesai. Ya kan? Kita seminar tanggal tanggal 18 kan? 18, 18, 18 Maret ke 18 Februari kita. Hmm. Karena 18 apa 14 ya? Kalau Iya, kalau nggak salah 14. 21 kayaknya, Bu. Ah, masa sih? Coba Saya lihat. lupa Yang jadwal. terlalu jauh. 18 kayaknya. Cuma yang pasti, 18. Bu, memang kita tinggal ini kan ya. Benar Ibu bilang tadi sekitar ya 2-3 kali kan kita untuk ini ya. Ah, ah. Ah, jadi tidak Bahasan. apa-apa kita sharing ini. Kira-kira masih ada sebelum kita menuangkan dalam tulisan, kira-kira masih ada kendala yang perlu dipikirkan supaya kita tidak tidak meraba-raba kerjanya kan. Nah, jadi Ya, buat saja dulu apa yang menjadi sudah saya kan karena semua yang Anda buat ini sebenarnya yang Anda mau tuangkan di draft laporan sudah Anda buat. iya benar Bu. Ah, ah, Sebenarnya saya juga ABKM-nya sudah. sudah mulai sedikit-sedikit ini sih Bu. Ah, Cuma ah, tadi sudah karena pindah terarah. laptop jadi saya nggak Ah, bisa ah. tampilkan. Saya mau Jadi, tanya ini Bu, kalau bagaimana? Kalau itu tadi kan kita bahas kan ada isu, ada implementasi. Hmm, Implementasi kan rencana aksi yang akan kita oke. lakukan. Oke. Itu kalau misalnya kan kita susun ada yang mungkin buat tiga rencana aksi, 3 kegiatan, atau mungkin 4 kegiatan. Itu itu harus memang pada saat nanti pemaparan hasil nanti di akhir itu harus Ter- terlaksana semua atau iya, bagaimana? harus, harus, Nah, harus. Karena itu sudah menjadi catatannya. Jadi itu penilaiannya beda. Tiga oke, dengan empat yang Ibu jelaskan kemarin. Tiga dan empat itu penilaiannya beda. Tapi nanti kalau seminar hasil, empat dipaparkan, kemudian tiga yang jadi, berarti itu gagal. oke, baik Bu. Oke? Saya Ya. untuk menekankan saja. Terus Bu, Iya, saya mau tanya yang di situ kan ada poin yang sampai visi misi. Itu iya. visi misi OPD dan Pemda atau Pemda. cukup Pemda saja itu? Pemda. Itu- Kalau OPD kan sekarang tidak ada visi misinya, Oke. Pak Alan. Semua visi misi itu diakomodir di Pemda, sehingga di visi misi itu, misalnya BPKD dia masuk di visi misi berapa? Di misi ketiga Oh, atau misi gitu. kedua, kita merujuk ke situ saja. Jangan Oh, visi misi keseluruhan, karena visi misi keseluruhan bisa saja, misalnya dia dinas lingkungan masuk di visi misi pertama, kemudian kita ada di visi misi empat kan gitu ya. Merujuk kepada visi misi visi visi yang mana, misi yang mana yang mau dia ambil, visi visi keempat kah atau yang mana kah? Ya itu nanti kan kita bisa jabarkan kalau visi keempat misi keempat ini yang mana, taikan dari BPKD baru Anda jelaskan kan itu. Karena visi misi itu kan penekanannya bagaimana juga kita visi misi empat ini bagaimana kita ASN dalam menjalankan tugasnya, nilai berakhlak juga sih di dalamnya, tapi lebih penjelasan secara detail bagaimana kita itu kerja kok kerja yang harus berkinerja tinggi bla 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 bla, itu penjelasannya di situ, tetapi tetap penerapan mengacu kepada nilai berakhlak karena tidak ada semua nilai-nilai itu, OPD juga menjadikan nilai berakhlak itu menjadi bagiannya, tetapi dengan nilai berakhlak yang mana yang memberikan kontribusi terhadap apa namanya terhadap visi misi mereka. Ya. Kalau OPD sekarang tidak ada visi misinya. iya Bu. Soalnya saya Nah, lihat yang contoh dikirim itu dia punya template. Situ mm-mm. ada keterangan situ visi misi, terus bahas tentang SKPD. Karena itu Mm-mm. setahu saya kan kemarin cari-cari untuk yang visi misi Mm-mm. Pemda. Setahu saya juga nggak ada. Mm-mm. Saya cuma mau Mm-mm. memperjelas saja Dan karena tidak ada template yang lagi. saya lihat itu. Jadi tidak ada lagi itu, tidak ada. Barangkali itu apa namanya anak-anak copy paste juga ya. Nah, sehingga itu terlewatkan. Yang jelas yang kita fokus itu visi misinya Pemda, tidak ada lagi visi misi OPD. Iya. Kecuali kalau apa namanya motonya OPD itu ada, ya kan? Misalnya salah satu dinas kesehatan atau rumah sakit atau puskesmas 5S, salam senyum sapa itu moto. Ya kan, tapi bukan itu visi misi. Oke. Itu barangkali Pak Alan, Ya Bu, silakan terima yang kasih Bu. lain. Teman-teman lain mungkin. Ibu, tabe Ibu. Ya, bagaimana Bu Chandra kasih? Ibu kalau ke Alan sama Ojan mungkin atau mungkin Bastian sudah jauh dorang pembahasannya mereka Ibu.
Nah, kan kami ada yang belum isu validasi saja belum. Oke, Validasi isu baik. saja belum. Silakan kalau begitu silakan paparkan Oke, saya. saya coba. Oke. Ini kalau Ozan kan tingkat dewa dengan dengan Alan DP DP di kota dia tinggal tuh. Nah, itulah Nah, memang kalau di Ibu. Lokotoi kan agak 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 Ya, jauh di ujung tertinggal sana. terlalu ke utara. Itu sudah. Saya izin share screen Ibu. Silakan, silakan. Ya ampun, agak malu-malu sih Ibu sebenarnya karena dari awal sekali ini belum belum Eh, ada kenapa lo pembahasan sama malu-malu, sekali. Ibe? Dia usah Masih ini malu. sekali. Ayo semangat. Sudah muncul? Sudah. Nah, ini isu yang saya angkat Ibu. Yang pertama, tingginya angka kejadian karies pada usia anak sekolah di wilayah kerja Puskesmas Lokoto. Jadi wilayah kerjanya Puskesmas Lokoto ini ada 6 desa. Mm-mm. Dengan sasaran yang saya ambil ini itu di anak SD. Jadi anak sekolah Oke. SD itu ada 9 SD di Mm-mm. 6 desa Oke, kalau tersebut. begitu langsung saya arahkan ya. Ya, Oh Bu. iya langsung. Ya. Bisa. Ibu, Lebih bagus. Ibu, Ibu Chandra Kasih, Ibu dokter Ya, ya? iya Dokter dokter gigi. gigi Ibu. Dokter Ya gigi. Ibu. Bu dok, ini kalau perlu jangan ke usia anak sekolah, usia dini aja. Oh, usia dini. Usia dini itu dia usia dini itu usia dini itu anak di bawah umur kan? Usia dini kan? Artinya kita jangan fokus ke anak sekolah, tapi sasarannya kita nanti yang kita mau perbaiki itu anak sekolah. Sasaran sasaran penyuluhannya kita, Hmm, ya kan? karena oke. Jadi Jadi usia tingginya anak angka sekolahnya karies gigi diganti. pada anak usia dini. Jadi usia dini itu dia luas cakupannya, sayang. Oke? Nanti solusinya, Dok. Solusinya kita fokus pembenahannya ke anak sekolah yang misalnya anak TK. Itu sasaran tembaknya kita. Jangan kalau sudah masuk dia di sekolah isunya, bagaimana kita mau menentukan bahwa di sana ada bermasalah? Kalau usia dini secara keseluruhan masyarakat, bisa saja masyarakat tidak tahu datang ke rumah sakit, periksa giginya kok hampir sama karies gigi semua ini anak-anak ini. Sehingga muncullah ide gagasannya kita, Dok. Oh, kita harus serang ini. Kita harus benahi dari sekolahnya supaya ada ada namanya apa namanya pemeriksaan tidak kita tidak secara secara umum datang ke melakukan perawatan tetapi atau tidak kita menunggu perawatan gigi di rumah sakit kan gitu ya tetapi kita langsung memberikan pelayanan khusus menangani apa namanya karies gigi ini untuk apa namanya untuk kita datangi pelayanannya ke sekolah-sekolah. Sasaran kita itu anak TK dengan anak ke SD kelas 1 2. Itu sasarannya kita, Dok. Baik Ibu, saya mau tambahan sedikit. Oke. Jadi karena tahun lalu sekitar Agustus September saya turunnya di SD. Kami tidak turun di TK Ibu. Jadi saya sudah ada data kariesnya di anak SD. Eh, Begitu. eh, Jadi saya boleh. beracuan pada data yang saya lakukan pemeriksaan di bulan itu. Ya boleh, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Ini hanya ide saja. Kan kita Hmm. lebih ke takutnya gini. Eh, begini kan cara berpikirnya, Dok. Anggaplah bahwa dokter selama ini sudah pernah turun, kan gitu ya. Iya. Nah, tapi faktanya ibu angkat kembali ini isu kan, berarti belum Hmm. belum belum tepat sasaran kan gitu ya. Gimana dok? Yang saya turun ini cuman pemeriksaan, maksudnya cuman dilihat kondisinya tapi tidak dilakukan apa-apa Ibu. Iya itu. Cuman pemeriksaan begitu. Ha.
Iya, itu maksudku, itu salah satu yang kita lakukan kan memang belum pemeriksaan, tetapi harusnya ibu kalau misalnya merasa ini anggaplah ini saya kembalikan ke peran dan kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara. Kalau kita sudah tahu bahwa di sana ada masalah, seharusnya 9 bulan ini kita sudah turun kan gitu ya. Anggaplah kita angkat isu ini dari hasil pengamatan kita selama ini Mm. yang belum tersentuh oleh masyarakat, oleh pemerintah gitu loh. Sehingga muncullah ide-ide gagasan kita ini untuk bagaimana apa namanya menangani karies gigi pada anak usia dini hari ini dengan cara kita mencoba melakukan pendekatan dengan layanan misalnya mendatangi sekolah. Itu sudah betul itu. Oh, iya. Oke, oke. Ya kan? Bisa, 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 Ibu. Bisa, bisa. Kan gitu. Karena kalau 9 bulan sudah bekerja, kemudian itu dianggap bahwa kita belum turun, justru dianggap bahwa kita dalam menjalankan tugas kita sebagai aparatur negara ya, berarti tidak belum belum apa ya pengelolaan manajemen ASN-nya yang belum belum terlaksana dengan baik, sehingga tuh padahal di peran dan kedudukan ASN itu kita dituntut untuk berkinerja tinggi, kan gitu ya Bu ya. Ya, jadi anggaplah bahwa fakta yang ada Ibu lakukan, walaupun sudah pernah turun di lapangan, di sekolah, mengamati bahwa oh ternyata banyak karies gigi di sana. Tetapi jangan kita fokus ke permasalahan anak sekolah dulu. Kita permasalahan fokus kepada umum dulu. Nanti ide gagasannya kita Oh, iya. melakukan pemeriksaan karies gigi di sekolah melalui melakukan pemeriksaan gigi dengan pendekatan bla 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 di sekolah bla bla kan gitu. Bisa Oke, dong. oh, bisa, bisa. Oke, baik. Ya, jadi kita Kemudian, turunkan, kita pasti turun di sini ya. Ya, ini berarti terganti nah, kejadian karis gigi di usia anak oh, yang saya sekolah, ganti, Ibu. ya usia dini lah. Usia dini itu kan masa yang termasuk yang umur umur 3 tahun 4 tahun itu usia dini semua itu ya kan? Iya, iya. Jadi tingginya angka kejadian karies gigi di usia dini di wilayah kerja UPT. Kalau usia dini itu kan banyak. Nanti kalau fokusnya kita penyelesaiannya kita fokus kepada supaya supaya fokus kita melaksanakan tugasnya di sekolah kan mereka sudah ada. Jadi kita lakukan pendekatan di situ. Oke. Iya. Oke, oke, boleh. Boleh, Mm-mm. paham. Ini Mm-mm. untuk fishbone-nya. Kurangnya media edukasi menarik. Nah, Hmm. oke, aplikasi Plurite Topikal yang belum maksimal. Banyak pedagang makanan yang masih lingkungan sekolah. Oke, Oke, bisa, Ibu. Saya lanjut. boleh. Nah, ini dia. Dan dari permasalahan itu, yang saya ambil penyebab masalahnya itu tiga, yaitu cara dan waktu menyikat gigi yang kurang tepat, kebiasaan mengkonsumsi jajanan manis di sekolah, sama masih kurangnya media edukasi itu, Ibu. Mm-mm. Terus tujuan kegiatannya saya itu sebenarnya penyuluhan. Iya, saya paham. Penyuluhan sama sensibilisasi. Saya sudah paham kalau ibu mau melakukan penyuluhan. Cuman itu di apa namanya perlu ibu lakukan dulu pendekatan awal dulu. Misalnya pendekatan secara apalah yang harus ibu lakukan. Paling tidak ibu lakukan dulu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Ya, di persiapan itu ibu konsultasi dengan mentor, kemudian Hmm. melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian melakukan kerjasama dengan dinas apa namanya dinas apa ini dinas pendidikan itu persiapan itu. Supaya ibu tidak lari sendiri gitu ya. Ibu didukung dengan kepalanya mereka. Kepalanya sekolah itu adalah dinas pendidikan dalam artian panduannya. Jadi ibu koordinasi itu supaya nanti ada surat rekomendasi. Anggaplah bahwa disetujui di apa namanya pendidikan menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan gigi ya kan gitu ya. Supaya di sini kita tidak apa tidak bekerja sendiri kan gitu Bu ya.
Nah, kita ini dituntut full of government. Jadi bagaimana kita di dalam menjalankan tugas kita itu ditunjang dengan OPD yang lain, ya kan? Misalnya, kayak Ibu sebagai dari Dinas Kesehatan, khususnya di Puskesmas, supaya supaya kan biasa anak-anak itu kepala sekolahnya acu tak acu, kan anggaplah seperti Hmm. itu. Supaya didukung ini kegiatannya Ibu, ada instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan menghimbau kepada apa kepala sekolah untuk mengarahkan siswa yang di bawah umur itu, masa siswa yang kena apa namanya, yang untuk melakukan pemeriksaan gigi. Jadi kita punya kegiatan itu disupport dengan oleh OPD. Makanya itu buatkan satu kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan itu. Oke. Oke, Nah, boleh, boleh, boleh. kemudian di sini cara dan waktu menyikat gigi yang kurang tepat. Nah, salah satunya ini di situ langsung Ibu seharusnya solusinya melakukan edukasi kepada siswa, kepada anak sekolah dalam bla 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 gitu. Nah, sehingga edukasinya Ibu nanti mau seperti apa? Maukah demonstrasi? Maukah Ibu buatkan video lucu-lucu yang tentang anak-anak yang giginya yang ompong, giginya yang dimakan ulat, itu saja yang Ibu ambil itu baru putarkan di situ. Nanti kita edukasi. Dengan begitu, anak-anak itu sudah bersemangat untuk melakukan pemeriksaan giginya. Ini hanya pemahaman saya saja, Dok. Tapi kalau salah Iya, mau iya, iya. Iya, kan iya. itu. Mm-mm. Jadi jangan langsung to the point gitu ke dok. Ini memang kalau dokter itu kan Hmm. otak otak kiri kan tak 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 gitu ya. Saya kurang bisa berbahasa basi, jadi langsung ter Gak begitu. apa-apa. Iya memang begitu cara berpikir kita itu. Beda kalau orang ilmu sosial. Ilmu sosial itu dok banyak improvisasinya. Iya, kalau aduh payah sekali kalau berbahasa basi. Eh, jadi ide gagasannya itu nanti ibu meningkatkan pengetahuan melalui penyuluhan tentang menyikat gigi yang benar pada usia dini, ya kan? Nah, nanti kegiatannya melakukan edukasi pada usia dini, ya kan? Melakukan edukasi. Tahapannya nanti diperjelas tahapan yang tadi itu yang Pak Alan jelaskan tahapannya apa. Kemudian dari tahapan ini misalnya apa melakukan misalnya menyiapkan apa namanya kalau misalnya kan di sini em, kegiatannya kan melakukan edukasi pada usia anak anak usia dini. Jadi kalau melakukan apa namanya edukasi berarti apa yang hal apa yang ibu siapkan untuk pelaksanaan edukasi itu. Apakah nanti ibu salah satunya melakukan demonstrasi, pemutaran film. Tiga sudah tahapan itu. Itu sudah edukasi itu, Ibu, ya kan? Nah, jadi itu. Kemudian itu tadi yang saya bilang melakukan misalnya di sini kebiasaan mengkonsumsi jajanan manis, memberikan pemahaman makanan gizi, penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Itu juga bisa satu kali diedukasi Hmm. itu melakukan edukasi tentang kalau tadi kan edukasi terkait untuk apa namanya tentang cara kesehatan gigi yang benar itu seperti apa. Nanti ibu juga misalnya melakukan apa namanya em, apa ya kerjasama dengan pihak sekolah, membentuk pengawas pengawas sekolah, pengawas pengawas sekolah itu apakah dia apa namanya anak-anak misalnya, karena kita juga tidak bisa dalam artian apa namanya melarang melarang mereka berjualan kan Iya, rezeki. betul, Ibu. Cuman ada yang bukan penjualnya yang kita serang, tapi bagaimana di sekolah itu kita bentuk apa namanya bekerja sama dengan pihak sekolah, yang mana pihak sekolah kita menceritakan bahwa bagaimana kalau anak-anak ini di lingkungan sekolah tidak boleh jajan di situ kan gitu ya. Tidak boleh jajan di luar yang makan manis-manis bla bla bla. Tidak apa-apa kan kita tugasnya Wih, menghimbau. Kemudian, menakutkan, Ibu. bagaimana?
agak menakutkan. Tapi nggak apa-apa. Tapi ya dicoba. Iya, dalam artian kita hanya internal sekolah aja. Tapi jualan itu silakan. Tetapi nanti kita koordinasi dengan kepala sekolah itu bagaimana, Bu? Kalau misalnya gini, menyampaikan anak-anak ini kenanya kalau kalau banyak makanan, pokoknya putarkan video-video gila. Video gila itu yang dimaksud gini, Dok. Banyak anak-anak sekarang dia di umur 17 tahun, 16 tahun sudah kena kena penyakit obesitas, ya kan? Nah, enggak apa-apa. Obesitas disebab padahal sebenarnya sasarannya kita giginya, gigi kita mau anu, tetapi kalau orang obesitas itu karena terlalu banyak di masa kecilnya itu banyak makan gula karena kenapa? Kurang kontrolnya orang tua ya dalam hal ini. Jadi itu tidak apa-apa berpikir begitu, Dok. Itu namanya berpikir out of the box. Iya kan, Iya, Dok? iya. Heeh, Iya, bisa. itu kan. Jadi saya ini kayak penggadaian, Dok. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi memang harus begitu, Dok. Karena kalau kita fokus kepada tugas pokoknya kita agak sulit karena pekerjaan kita ini saling berkaitan satu yang lain. Dilarang dia makan sasarannya sebenarnya kita larang dia makan manis supaya giginya ompong. Padahal ada yang lebih penting kalau anak-anak dari kecil dia makan makan manis itu kan bisa obesitas, bisa dampak obesitas, bisa jantung, bla bla bla. Jadi kalau perlu ambil semua itu video, kita berikan pemahaman kepada mereka, kita sosialisasikan itu sehingga untuk menekan itu, Dok, nanti pihak sekolah yang membuat apa namanya satpam, anggaplah satpam cilik, satpam 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 dalam artian atau kita bentuk bilang polisi cilik. Jadi polisi cilik ini yang bertugas dia sebagai piket yang memantau anak teman-temannya ini kan kan belanja di sekolah di apa namanya di sekolah itu kan tidak boleh misalnya sekolah sudah membuat tidak boleh belanja tidak boleh buka jualan di sekitaran lingkungan sekolah boleh tapi di luar. Nah, yang menjadi areanya anak sekolah itu adalah area sekolahnya saja, tidak usah di luar. Kalau di luar dia mau makan jajan terserah dia kan gitu. Yang penting dia di lingkungan sekolahnya ini yang kita pagar, Dok. Nah, itu. Memang kadang kita, Dok, kalau kita mau melakukan perbaikan, pasti banyak yang resistensi. Memang Ibu. Iya, karena Awalnya memang eh, kegiatannya saya untuk isu yang ini, yang konsumsi jajanan manis, memang awalnya rencana mau koordinasi memang dengan pihak sekolah untuk itu mengontrol. iya, Aduh, makanya tapi itu. kayak Jadi aduh berbahaya Nah, sekali. tapi nggak apa-apa dok, harus begitu. Jadi di situ judulnya bisa saja pembentukan polisi cilik. Nah, polisi cilik, ya kan? Polisi cilik dalam pengawasan pengawasan makanan, pengawasan piket sekolah misalnya. Ini apa namanya? Ini di luar daripada pemikiran kita yang biasanya. Tetapi polisi cilik ini bukan kita yang bikin, kan? Nah, misalnya anggaplah kegiatannya misalnya melakukan berkolaborasi apa pemeriksaan karies gigi berkolaborasi dengan pihak sekolah kan gitu ya itu kegiatannya kemudian tahapan kegiatannya itu apa koordinasi koordinasi atau konsultasi dengan pihak sekolah kan sudah kita bicara tadi dengan apa namanya dengan kepala dinas itu sudah pokoknya kepala dinas itu apa yang kita programkan itu pasti dia dia anu dia oke kan dia sekolah itu tinggal ikut karena dia punya tuan takur sudah perintahkan. Nah, sekolah itu cuma takut itu sama apa dinas pendidikan. Ya itu. Kapan dia tidak turun pengawas, nah gitu kan gitu. Jadi jadi itu kegiatannya, kegiatan pertama misalnya koordinasi persiapan pelaksanaan aktualisasi itu kegiatan pertama. Kegiatan kedua eh, apa koordinasi lintas sektor, ya kan? Koordinasi lintas sektor itu boleh. Ibu sudah kerjasama misalnya dengan apa namanya koordinasi lintas sektor itu bisa ibu libatkan misalnya dinas pendidikan, konsultasinya dinas pendidikan. Kalau perlu, ibu libatkan Satpol PP. Tidak apa-apa.
Itu Satpol PP dalam artian anak-anak ini kan takut yang berseragam supaya dia taat, ya supaya libatkan saja itu, tapi tidak usah dia bicara, cuman dia pantau-pantau saja ibu di situ, dia so takut itu anak-anak kan gitu. Nah, jadi ini sasarannya kita memang untuk anak-anak takut mau menurut dengan apa yang kita lakukan, karena hal yang tidak biasa itu tidak dilakukan kalau tidak dipaksa. Tidak usah jauh-jauh. Kita orang Islam, kalau tidak dipaksa sholat dari awal, itu sulit dilakukan. Tapi dipaksa-dipaksa, akhirnya menjadi habits, ya kan gitu. Nah, jadi saya pikir sama saja itu, ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Itu. Jadi misalnya pembentukan, misalnya eh, apa namanya? eh, UKS apakah istilahnya? Pokoknya buat saja dok yang terkait itu, yang ibu dokter mau bikin, tapi itu yang unsur yang dilibatkan pihak sekolah, ya sekolah, dinas pendidikan, eh, ke- kemudian kegiatan yang dibuat itu buatkan edukasi video yang yang menarik, itu sudah cukup, tiga empat itu sudah cukup dong. Persiapan pelaksanaan itu sudah empat kegiatan itu sudah bisa mendongkrak daripada apa namanya kegiatannya Bu Dokter. Nanti kegiatan lima tambahkan evaluasi, pretest dan postes, ya kan? Kasih Iya, anak-anak betul. itu postes itu bagaimana dia sudah tahu sikat gigi itu hal kecil sih sebenarnya, tapi itu penting. Bisa dok. Untuk evaluasinya dilakukan di hari yang sama setelah Ah, ah, penyuluhan misalnya atau setelah di dilakukan di hari penyuluhan lain? itu, Saya datang iya lagi. langsung di satu sepenyuluhan itu. Oh Jadi ya, dia di sudah situ. tahu teknik anunya tuh. Ah, nanti Mm. kalau kalau selanjutnya kalau memang ada kegiatan tambahan ya tinggal bagaimana nanti dokter berkolaborasi di belakang. Tapi fokus saja yang 1 bulan ini yang mau dilakukan. Kemudian tentukan titik di wilayah kerjanya di dokter itu di Lokotoi berapa sekolah yang ada di situ, ya kan? Nah, Nah, itu bayangkan yang kalau ibu ibu lakukan ini barang kemudian 30-40 saja siswa paham tentang itu bang sudah apa ya? Sudah menyelamatkan anak-anak sekolah kan? iya, Menyehatkan iya. sudah apa namanya menyelamatkan orang untuk sehat. Karena gigi itu kalau tidak dirawat dari awal itu persoalan juga kan gitu ya. Iya, betul. Ya, Jadi ibu tambah kan begini, kan iya. kan jumlah sekolahnya mungkin Nah, kalau ditambahkan dengan TK itu bisa sampai 15 sekolah kalau SD dengan ya, TK. yang pertanyaan Jadi saya untuk mampu pemilihannya tidak bagaimana? kan gitu ya. Boleh kalau misalnya 3 TK, 4 SD, Oh, iya. boleh. Oh, bisa Kan begitu. tidak usah banyak dulu. Oh, iya. Nah, nanti itu jangka panjang di belakang. Tapi itu usahakan itu bukan program pendek, program Mm, berkelanjutan yang dokter harus jadikan apa namanya, jadikan kalau perlu itu program tahunan yang ibu harus desain dimasukkan di RKA nanti kalau itu perlu. Ya kan, walaupun ini tidak beranggaran, tapi kalau eh, Bu Dokter sudah berhasil dengan kegiatan ini tidak perlu beranggaran. Justru memang harapannya kita begitu. Bagaimana kita bekerja itu tidak usah memikirkan uang, tapi kerja itu kerjakan saja dulu. Nanti kalau misalnya berhasil, baru orang itu usahakan. Oh ternyata ini program ini berhasil. Dengan itu kan juga Ibu sudah berkontribusi untuk apa namanya meningkatkan apa namanya iya, akreditasinya kan? iya. Betul, betul. Iya, betul tidak? Betul, Ibu. Oke, itu Bisa, saja Ibu bisa. susun saja yang intinya gini, usahakan Ibu dokter itu berpikir out of the box. Jangan berpikir sesuai dengan pengalaman kita hari ini. Tapi coba mengkaitkan antara satu dan yang lain. Ingat kemarin apa namanya cara mengambil isu, screening isu itu adalah bagaimana teman-teman mampu mengkaitkan sebab akibat, ya kan? Sebab akibat ini kalau ini diselesaikan, akibatnya ini, dampaknya ini. Jadi itu yang dimaksud itu, Dok. Ya. Oke, bisa, bisa, Hmm. Ibu. Oke. Selamat menyusun, Dok.
Ya, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain yang belum mengajukan. Iya. Oke, silakan. Ya, Silakan Ibu saya, Fatmawati. saya stop share dulu. Ya, Ibu, saya pun sama dengan Ibu dokter, orang belum dicek tompe Ibe, gagal anu ide Ibu. maafkan diriku. Itu. Iya. Oh, yang kemarin kita mau anu ini tidak jadi kah? Bukan ya? Yang hari Minggu Ibu terang teriki juga karena yang lain Iya. juga panjang dorang pembahasan Ibu. Jadi Itulah. coba saya izin share ya Ibu. Mm-mm. Oke, silakan. B, banyak yang berpura-pura ini padahal dia sudah. Oke. Ibu di sini Bu Fatmawati dinas mana? di Sekwan. Sekwan. Belum optimalnya. Coba baca dulu, sayang. Di sini ada 3 isu yang saya angkat, yang rencana mau yang saya angkat. Yang pertama itu belum optimalnya pengelolaan sistem surat menyurat di Sekretariat DPRD yang berdampak keterlambatan pelayanan administrasi dan rendahnya akuntabilitas tata kelola persuratan. Kemudian yang kedua, belum optimalnya sistem absensi rapat untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas anggota DPRD dan pegawai di instansi pemerintah sekretariat DPRD. Dan yang Mm-mm. ketiga, belum optimalnya pengelolaan kegiatan reses DPRD untuk meningkatkan akuntabilitas penyerapan Oke. aspirasi masyarakat di instansi pemerintah sekretariat Oke, DPRD. baik. Langsung saya komentari isunya ya. Isunya itu tidak usah dampaknya dijelaskan. Langsung belum optimalnya sistem pengelolaan, bukan pengelolaan sistem. Kalau pengelolaan sistem, sistem yang ada sudah olah. Kalau belum optimalnya sistem pengelolaan, berarti yang dimaksud adalah apa namanya? Sistem administrasi di dalam. Kalau belum optimalnya pengelolaan sistem berarti pengelolaan sistem, ya kan? Nah, gitu. Jadi belum optimalnya sistem pengelolaan surat menyurat di Sekretariat DPRD. Nah, hapus itu ke belakang. Ini simpan saja ceritamu di belakang, di latar belakang. Nanti itu jadi cerita latar belakang itu. Nanti belum optimalnya sistem pengelolaan surat menyurat di Sekretariat DPRD, ceritakan kepada saya. Apa yang kamu anggap bahwa kenapa ini belum optimal sistem pengelolaannya. Menurutmu, menurutnya Bu Padma itu seperti apa? Nanti ceritakan, narasikan, ya. Oh iya, iya Ibu. Oke, ini juga disunya di bawah ini, jangan masukkan. Belum optimalnya sistem absensi. Kalau sistem absensi ya benar, karena absensi itu sistem di dalamnya. Apakah sistem, apa namanya? Ya, sistem absensi rapat, sistem rapat untuk jangan belum optimalnya sistem absensi rapat di mana rapat rapat anggota. Rapat anggota DPRD, oke. Mana mana mana. Belum optimal sistem absensi kepegawaian kah? Rapat kepegawaian begitu Ibu atau absensi? Enggak, rapat itu hilang. Absensi rapat, benar, betul, 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 absensi rapat, oke. Absensi rapat, siapa yang rapat, Ibu? Anggota Dewan? Iya, kayak Ya, berarti dorong. hapus untuk sampai anggota Dewan. Sampai akuntabilitas. Iya, hapus. Oke. Belum optimalnya sistem absensi rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pegawai. Dan pegawai ya? Enggak, Iya, saya tanya. Dan iya Ibu. pegawai. Iya, Kalau begitu, jangan sebut orang dengan itu. Belum optimalnya sistem eh, absensi di instansi pemerintah. Itu satu absen kamu dengan anggota dewan dengan pegawai. Tidak. kalau yang selama ini yang saya lihat dia beda beda buku tamu Ibu.
Ibu mau fokus ke anggota dewannya atau ke ininya? Rencana dia kalau dua-dua sih Ibu ke anggota dengan ke instansi yang diundang untuk dapat datang rapat begitu Ibu. Oh, instansi. Oh, ya, 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 ya. Berarti belum optimalnya sistem absensi, eh, agen absensi, em, apa kedisiplinan kayaknya ini belum optimal sistem, belum optimal sistem absensi. Absensi ini kan yang kita mau adalah kehadiran ya, belum optimalnya sistem apa ya? Menurut saya absensi itu adalah pembuktian Anda hadir atau tidak. Iya, Absensi, ya kan gitu ya? iya. Yang Ibu mau soroti yang mana ini, Bu Fatma? Kalau Kehadirannya yang tidak tepat waktu atau iya kehadiran yang tidak tepat waktu sama kayak biasa dorang tidak menghadiri Ibu. terus apa solusinya kalau Ibu mau lakukan itu? Di Oh situ iya, bukan itu yang mau dibahas ya. ya, Ya itu. nggak apa-apa lah. Yang mau angkat itu yang 20 ya. Takutnya kalau itu diangkat agak sulit. Iya, Sulit karena anggota dewan ini cuman dia yang pintar. Cuman dia yang mau didengar. Jangan kamu, aduh. Jadi iya. belum optimalnya sistem absensi, kehadiran absensi, belum optimalnya kehadiran absensi. Belum optimalnya sistem absensi rapat anggota dewan. Dan belum optimalnya sistem absensi rapat anggota dewan. Langsung saja di sekretariat, hapus saja itu pegawai dan instansi itu, Bu. Kan itu bukan itu juga yang mau dibahas toh. Nah, hapus saja itu pemerintah sampai dan ya, belum optimal sistem absensi rapat anggota dewan DPRD di sekretariat DPRD. Belum optimalnya pengolahan. Oke, kita next ke bawah. Kita ke Pisbon, belum optimalnya sistem pengolahan surat. Hanya surat toh Ibu yang mau ambil. Iya, Ibu. Ibu, maksudnya pengelolaan sistem pengelolaannya maksudnya Ibu yang bagaimana? Kan di sini Ibu yang selama saya ada di kantor itu, DP sistem pengarsipan surat itu masih secara manual, Ibu. Oke, oke, berarti hanya persuratan saja? Banyak berapa surat di sana? Maksudku, bagaimana mobilitas surat di sana? Di situ ada disposisi surat, baru ada surat masuk, surat keluar. Itu, Ibu. Oke. Kalau saya jangan masuk sistem, belum optimalnya pengelolaan dokumen surat, belum optimalnya pengelolaan surat menyurat. Arsipnya atau apanya, Bu? Arsip, Arsipnya berarti belum optimalnya eh, sistem, belum optimalnya pengelolaan apa tadi saya bilang, belum optimalnya sistem pengelolaan, belum optimalnya pengelolaan arsip ya, arsip surat menyurat itu Ibu angkat. Nah, kalau mau Ibu mau digitalisasikan surat-suratnya, iya rencana Ibu oke, di mau? digitalisasi. Iya. Ih, habis lagi waktu, Masya Allah. Tidak Ai. sempat lagi saya lewat. Bagaimana? Yang ketawa Satria ya. Satria itu pura-pura ketawa so selesai dia punya. Iya, apa kabar Ibu tuh orang yang belum? Jadi, kelompok satu kapan ada waktu ya? Ibu, Hmm, kapan ujian dan? Masih lama toh? tanggal 21 Tanggal Ibu. Begini Jo. 23. Hah? 23 Ibu, Iya, 23, tanggal 23. 23. Bukan Tiga. 18. 23 Ya jalan macam ke aja. Iya,